Juli Ardiansyah, NPM 211150023. Hukum laut terkandung di dalam The United Nations Convention of the Law of the Sea pada tahun 1982, bahwa laut beserta potensi yang terkandung di dalamnya sebagai milik bersama umat manusia, di mana laut sebagai objek yang diatur oleh negara-negara termasuk negara tidak berpantai. Hukum laut dalam arti luas adalah hukum yang mengatur mengenai dunia pelayaran dan ketentuan yang mengatur laut dalam berbagai aspek dan fungsi, baik ketentuan yang terdapat dalam buku 2 KUHD maupun ketentuan hukum konvensi hukum laut internasional. Kemudian hukum laut dalam arti sempit yaitu yang terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam buku 2 KUHD dengan judul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, dengan penekanan dalam hukum yang mengatur mengenai pengangkutan barang dan orang melalui laut. Jadi hukum laut ini adalah hukum laut yang termasuk dalam bidang hukum dagang sebagai lex specialis, yang merupakan bagian dari hukum perdata sebagai lex generalis. Laut Indonesia pertama kali diatur melalui Ordonansi Hindia Belanda pada tahun 1939, yaitu Territorial Zee and Maritime Kringen Ordonansi atau biasa disingkat dengan TZMKO. TZMKO menentukan bahwa wilayah laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau. Kemudian pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1957, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya mengeluarkan pernyataan politik yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Dengan lahirnya Deklarasi Juanda, laut-laut antar pulau menjadi wilayah Indonesia. Konsep ZEE tersebut pertama kali diletakkan oleh negara Kenya pada tahun 1971, yang pada saat itu tengah ada Asia Afrika Legal Konstitusi Komite. Kemudian di tahun berikutnya konsep tersebut juga dibawa pada Seabed Komite PBB. Tak disangka ternyata proposal yang diajukan Kenya didukung oleh beberapa negara di Asia dan Afrika. Kemudian tidak berapa lama Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Perkenalkan, nama saya Doni Asundutan, NPM 2111520. Saya akan melanjutin. Di sini ada manfaat ZEE, antara lain yang pertama ada negara pantai memiliki hak manfaat sumber dayanya. Yang kedua, negara pantai dapat mengembangkan dan mengelola sumber daya. Yang ketiga, negara asing tidak memiliki hak atas wilayah dalam zona ekonomi eksklusif. Yang keempat, wilayah laut negara pantai menjadi lebih luas. Yang kelima, negara pantai memiliki hak melakukan navigasi dan penanaman kabel. Yang keenam, ada negara boleh melakukan pengembangan dan penelitian. Yang ketujuh, dapat membantu memelihara batas wilayah negara lain. Dasar hukum zona ekonomi eksklusif. Dasar hukum ZEE adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 pada bab 2 Pasal 4 berisi tentang hak dan kewajiban negara Indonesia di wilayah ZEE. Selanjutnya, laut lepas. Pasal 2 dari Konvensi Jenewa mengatakan bahwa laut lepas harus terbuka bagi semua negara. Tidak ada satu negara pun yang boleh mengklaim bahwa laut lepas adalah bagian dari wilayahnya. Dalam laut lepas terdapat kebebasan untuk berlayar, memancing, meletakkan kabel-kabel bawah laut,
dan pipa-pipa sejenis serta kebebasan untuk terbang di atas udara laut lepas. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut pasal 87 dari UNCLOS. Pasal 6 dari Konvensi Jenewa menegaskan bahwa kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera negara kapal, dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memberlakukan hukum negara bendera kapal untuk di wilayah di dalam kapal tersebut. Hal ini juga dijamin dalam pasal 92 UNCLOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus yang melanggar hukum laut Indonesia. 1. Kasus illegal fishing di Indonesia. Kapal MV Haifa ditangkap di perairan Vietnam, Evana, Merauke, Papua pada tanggal 20 Desember 2014 atas tuduhan pencurian ikan yang berlayar tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan otomotif identifikasi sistem AI, alat pengawasan yang seharusnya terpasang di kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. 2. Kapal tangkap ikan atau fishing Viking ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, 25 Februari 2016. Kapal Viking telah tercatat sebagai pelaku ilegal, unreported and unregulated fishing (IUUV) oleh Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antarika CCAMLR dan menjadi buruan Interpol. Berikutnya, aturan hukum legal fishing. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang terbentuk. Pelanggaran wilayah pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal fishing. Sanksi illegal fishing. Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing yang dilakukan melalui sanksi pidana berupa denda dan penjara dalam pasal 93, pasal 94 dan pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan (CPL), dan surat izin kapal pengangkut ikan (KPI) diancam 5-7 tahun penjara dengan denda 1, miliar hingga 20 miliar. Adapun bagi nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkut dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta rupiah. Berikutnya, tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia, yakni dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal. Dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah
pengelolaan perikanan Indonesia, kepulauan terdekat yang proses lebih lanjut. 2. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sekian dari saya, terima kasih.